Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diki Kuncoro. Saya dosen program Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Video ini saya buat merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Ilmu Administrasi Publik, yaitu Manajemen Bencana, dengan kode mata kuliah ADP 3622 dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 6. Mata kuliah Manajemen Bencana merupakan mata kuliah yang mengkaji konsep, paradigma, dan kebijakan bencana, tata kelola penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah, kelembagaan serta organisasi penanggulangan bencana, peran dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian yang terintegrasi dari pelayanan publik. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, mampu mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan dan pembangunan. Yang kedua, mampu menyusun dan menganalisis kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas yang tertentu. Yang ketiga adalah mampu mengelola kegiatan pelayanan publik dan pembangunan, baik organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, dan atau badan usaha milik pemerintah yang memenuhi kepentingan publik yang berintegritas. Dari 3 capaian pembelajaran lulusan program studi, kemudian saya turunkan menjadi 4 CPMK, yaitu yang terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep, paradigma, kebijakan, dan siklus manajemen bencana sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam perspektif administrasi publik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengelola dan menginterpretasikan data serta informasi kebencanaan untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana dan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menyusun analisis kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil identifikasi risiko, kebutuhan masyarakat, dan tata kelola yang kolaboratif pada berbagai tingkat pemerintahan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif, efektif, berintegritas, dan berorientasi kepada kepentingan publik. Dari CPMK yang saya sebutkan tadi, kemudian saya turunkan menjadi beberapa bahan kajian atau sub CPMK yang akan dibahas untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah, di mana beberapa hal tersebut terdiri dari yang pertama, konsep dasar kebencanaan, kemudian yang kedua, paradigma penanggulangan bencana, yang ketiga, kelembagaan penanggulangan bencana, yang keempat, ada identifikasi risiko bencana, yang kelima, olah data dan interpretasi data kebencanaan. Kemudian yang selanjutnya atau yang keenam, ada rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana. Yang ketujuh, ada implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Yang kedelapan, evaluasi kebijakan penanggulangan bencana. Yang kesembilan, pengelolaan pelayanan publik di daerah rawan bencana. Dan yang terakhir yaitu tata kelola penanggulangan bencana yang kolaboratif. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan keempat yang akan membahas tentang aktor-aktor dalam manajemen bencana yang merupakan bagian dari bahan kajian kelembagaan penanggulangan bencana. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali teman-teman bisa hadir hari ini. Kita mau lanjutin apa yang kita bahas minggu kemarin. Hari ini kita mau bahas tentang kelembagaan penanggulangan bencana, khususnya di aktor dalam penanggulangan bencana. Dalam bayangan teman-teman,
aktor penanggulangan bencana itu ada berapa banyak sih? Kira-kira sebutkan saja. Sebutkan saja. Berapa? 3. Siapa aja? Siapa aja? Satu. Swasta, Oke, 2. sama masyarakat. Oke, yang lain ada lagi nggak? Pendapat yang lain? Oke, 3 jawaban benar. Oke, sekarang pertanyaan saya selanjutnya adalah, teman-teman kalau di Kota Banjarmasin itu kan fenomena bencana kebakaran itu luar biasa ya, amit-amit jabang bayi kalau kita sampai ke situ. Teman-teman, kalau BPK, BPK itu termasuk dari 3 unsur itu, dia masuk mana? Pemerintah, swasta, atau masyarakat? Oke, BPK pada dasarnya kalau kita pahami itu masyarakat. Tapi kita lihat konteksnya siapa dulu. Kalau BPK-nya itu punya perusahaan, itu otomatis jatuhnya ke swasta. Oke, tapi kalau masyarakat punya, itu masyarakat yang punya. Tapi secara garis besar di sini BPK itu punyanya masyarakat. Karena apa? Hampir setiap rukun tetangga, rukun warga, kelurahan itu pasti punya. Oke, kita balik ke sini. Ini dia teman-teman. Jadi di dalam penanggulangan bencana, pemerintah, swasta, masyarakat itu selalu hadir di dalam setiap fasenya. Ada prabencana, tanggap darurat, sama pasca bencana. Oke. Dalam bayangannya teman-teman sekarang, kira-kira tugasnya pemerintah itu apa sih? Kalau di dalam penanggulangan bencana, pemerintah tuh ngapain sih? Yang kamu pahamin, Satu, selain itu, mendanai bisa, oke. Membuat regulasi, membuat aturan, oke. Ini dia tugasnya pemerintah. Pemerintah itu regulator teman-teman. Dia yang bikin aturan. Aturan itu yang dimaksud adalah petunjuk pelaksana teknis. Dari mulai legislatif sampai dengan eksekutifnya, semua berlaku atau memiliki peran untuk atau sebagai regulator. Kemudian mereka jadi penanggung jawabnya. Itu tidak heran, kenapa? Ketika misalkan bicara tentang status tanggap darurat misalkan, harusnya sih nanti, tapi nggak apa-apa diserempetin dikit. Pemerintah yang tentukan statusnya siaga 1, 2, 3, 4 atau yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi itu yang harus teman-teman pahami. Tapi ke sini bicara tentang pemerintah dalam fase prabencana, tugasnya itu membuat regulasi. Misalkan yang paling gampang tuh tata ruang. Tata ruang atau mitigasi biasanya kalau kita pahami itu mitigasi. Di mana mitigasi itu sendiri ada 2, mitigasi struktural sama non struktural. Nah, kalau pemerintah itu lebih banyak bicara tentang mitigasi non struktural, yaitu menyusun kebijakan. Oke, sekarang yang kedua, swasta itu sebagai fasilitator, berperan sebagai fasilitator. Kenapa mereka menjadi fasilitator? Tadi ada yang bicara tentang keuangan. Oke, kira-kira menurut bayangannya teman-teman, uangnya pemerintah tuh cukup nggak sih sebenarnya untuk penanggulangan bencana atau mempersiapkan Indonesia atau daerah biar tidak ketika ada bencana itu jadi korbannya banyak. Kira-kira uangnya cukup nggak sih sebenarnya uangnya pemerintah? Ada yang bilang cukup, ada yang bilang enggak. Pada dasarnya teman-teman, dikatakan cukup, tapi bisa juga dikatakan tidak. Cukupnya di mana? Cukupnya hanya untuk support saja. Support dalam artian apa? Mempersiapkan dari sisi pemerintah. Misalkan bantuan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah buatnya lembaga khusus untuk penanggulangan bencana. Kalau di Indonesia itu ada BNPB, kalau di daerah itu ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, kekurangannya dari uang yang dimiliki oleh pemerintah itu di-cover sama swasta. Karena apa? Mereka pemilik modal yang besar. Nanti akan berkaitan dari mulai prabencana sampai dengan pasca bencana. Sampai dengan akhir itu akan berkesinambungan. Tapi yang pasti, swasta itu di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mereka wajib memberikan uangnya kepada masyarakat melalui agenda Corporate Social Responsibility atau CSR itu untuk penanggulangan bencana. Oke,
Kemudian yang selanjutnya masyarakat. Masyarakat itu aktor utama. Kenapa mereka disebut aktor utama? Kira-kira kenapa? Paling berperan satu lagi. Bencana itu ada di mana sih? Ada di lingkungan. Oke. Masyarakat itu berarti termasuk, kalau dia kena bencana termasuk korban atau terdampak. Betul ya. Jadi kenapa masyarakat selalu dilibatkan dalam penanggulangan bencana, khususnya prabencana? Mereka yang lebih tahu kondisinya. Dia yang merasakan, dia juga yang tahu. Dia juga yang tahu. Jadi itu dia teman-teman, dari masyarakat yang punya pengetahuan tentang bencana yang terjadi di lingkungan, memberikan masukan sehingga pemerintah memberikan regulasi atau membuat regulasi tentang penanggulangan bencana melalui misalkan penataan ruang, kemudian penetapan kawasan rawan bencana, kemudian bisa membuat kalau barrier, misalkan kalau di sini itu teman-teman yang tinggal di daerah aliran sungai itu paling gampang biasanya dibuatkan siring. Nah, tapi tidak 100% karena apa? Programnya pemerintah tidak hanya itu. Akhirnya diminta tolong sama swasta. Oke, nah teman-teman sekarang dari fase prabencana ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, yang selanjutnya adalah fase tanggap darurat. Bicara tentang fase tanggap darurat itu adalah bicara pada saat bencananya terjadi. Bicara pada saat bencananya terjadi. Oke. Upaya yang harus dilakukan adalah fokus utamanya menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak kerusakan. Meminimalisir dampak kerusakan dan menyelamatkan nyawa. Pemerintah tugasnya apa? Satu, menetapkan status darurat bencana. Yang memimpin siapa? BNPB, BPBD. Kemudian menyelenggarakan operasi pencarian, SAR. Yang terakhir adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, penyintas, pangan, air bersih, dan lain sebagainya. Mereka yang pastikan, mereka yang punya data, mereka yang harus turun ke lapangan. Terlepas dari sebenarnya terkadang pemerintah kita, kalau masyarakat awam, buahnya tuh datang lambat, banyak kodak-kodak atau foto-foto aja misalkan kayak gitu. Nah, kita tidak bisa akhirnya menjudge bahwa pemerintah hanya datang pada saat bencana kemudian dokumentasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jelas tugas mereka itu meregulasi, satu, yang kedua mengkomandoi. Jadi wajar dong kalau top manajemen itu tidak seperti low management atau manajemen tingkat bawah. Oke, kemudian yang kedua, swasta membuka akses logistik, transportasi dan lain sebagainya, membantu penyediaan bantuan, memastikan operasional. Swasta itu tidak akan bisa bergerak ketika pemerintah tidak memberikan akses. Contoh gampang. Kemarin waktu bencana Aceh ya? Iya. Indonesia repot banget ya? Iya. Indonesia repot itu karena kita sebagai masyarakat itu, ayo dong pemerintah nentuin status darurat bencana nasional lagi sekalian kayak gitu. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya. Kenapa kira-kira Pak Prabowo tidak menetapkan status bencana darurat yang ada di Aceh, di Sumatera itu menjadi bencana nasional? Kira-kira ada nggak? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Kenapa sih Pak Presiden nggak sampai ke sana? Ada nggak? Nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak ada yang salah, jawaban itu tidak ada yang salah. Kemarin pas wawancara beliau Oke. bilang kalau memang Indonesia bisa aja menyanggupi bencana dari Aceh. Oke, satu. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Permainan politik. Terlalu berat, Mbak. Permainan politik. Tapi sebenarnya yang dikatakan tadi benar. Indonesia mampu. Itu adalah ajangnya Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa pemerintah baik-baik saja dan oke dan sanggup untuk melaksanakan itu. Oke. Kemudian pada saat tanggap darurat pemerintah dan swasta punya akses, salah satunya paling besar untuk menyediakan modal. Dalam Undang-Undang 24 itu disebutkan bahwa pemerintah itu punya kuasa untuk menentukan siapa yang boleh masuk untuk memberikan bantuan. Oke. Yang selanjutnya
melakukan pertolongan pertama berbasis warga dan lain sebagainya. Nah, ini nih yang terkadang di Indonesia terlupa. Teman-teman, saya sekalian kampanye aja. Jadi, teman-teman sebagai masyarakat berhenti jadi wisatawan bencana. Tugasmu, tugas kita, paham ya maksudnya wisatawan bencana? Sekarang kan kalau udah ada apa-apa, tangannya main kamera ya. Teman-teman jangan, teman-teman harus paham bahwa satu, pertolongan pertama berbasis warga kepada tetangga dan lain sebagainya itu penting banget. Itu penting banget. Itu penting banget. Di Kota Banjarmasin nih berasa nih. Grup BPK berhambur di WA. Grup Badan Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin itu luar biasa banyak banget. Nah, itu adalah salah satu bentuknya. Terus yang kedua, teman-teman ingat gak waktu bencana banjir 2021? Oke. Kota Banjarmasin aman nggak sebenarnya? Sorry, bukan Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan dari segi makanan aman nggak kira-kira? Pada dasarnya aman banget. Kenapa jadi nggak aman? Karena masyarakatnya masih ada yang pemaruk, masih ada yang pengen nguasain. Tapi pada intinya, dalam fase tanggap darurat, kita Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ini pengalaman saya juga sebagai seorang relawan. Di situ disebutkan ada beberapa teman-teman relawan dari Pulau Jawa sehingga datang karena dianggap sebagai bencana nasional. Ini luar biasa ya, orang Kota Banjarmasin. Kami tidak datang pun sebenarnya Kota Banjarmasin mampu loh. Kalimantan Selatan mampu loh. Karena apa? Sekali kasih bantuan nggak nanggung-nanggung. Jangankan cuma bantuan, warung bisa diborong. Nah, itu tuh kekuatannya di Kota Banjarmasin. Masyarakatnya luar biasa. Ya, wajah sampai kaputingnya keluar tuh. Tidak hanya Kota Banjarmasin, Kalsel juga luar biasa itu. Hal ini terbukti jawabannya teman-teman tadi. Teman-teman ngelihat nggak kalau BPK itu mereka lagi menyelamatkan pemadam kebakaran, siap-siap buat madamin, berasa avatar nggak sih? Berasa avatar nggak sih? Ya, dia nggak tahu, dia bodo amat sama orang lain. Yang penting gue sampai sana, saya sampai sana dan selamat, selesai. Dia nggak peduli. Nah, itu adalah salah satu kekuatan. Kenapa warga itu, masyarakat itu harus dilibatkan dalam penanggulangan bencana, khususnya ini semua, tanggap darurat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira teman-teman? Boleh lo nanya. Nggak ada? Oh, kenapa? Terlalu seram ya pembahasannya tentang bencana kan? Tapi itulah kenapa jurusan ilmu administrasi publik, prodi ilmu administrasi publik itu jadi penting. Kita di FISIP tidak hanya prodi administrasi publik tapi juga bicara tentang komunikasi. Itu jadi penting bicara tentang bencana. Karena apa? Kita flashback, teman-teman udah masih ingat pertemuan sebelumnya saya mengatakan bahwa Indonesia itu disebut sebagai supermarketnya bencana. Nah, itu dia. Indonesia itu punya julukan supermarketnya bencana. Mau bencana apa aja ada. Mau bencana apa aja ada. Dari mulai bencana alam, bencana elektronik, bencana teknologi lah. Oke, kemudian bencana apapun ada di sini. Kita punya barisan gunung dari ujung sampai ujung itu hidup semua. So kita harus mau tidak mau nih bicara tentang itu. Nah, jadi kita balik ke prodi kita. Ini dia tujuannya prodi. Biar teman-teman kelar dari sini, teman-teman bisa bikin minimal memberikan saran kepada pemerintah bahwa ini loh ada bencana. Oke, balik lagi ke sini. Teman-teman, dari dua tahapan ini atau dari dua fase ini, akhirnya kita bisa melihat bahwa luar biasa banget Indonesia. Melalui lambang, teman-teman kalau lihat lambangnya BNPB, itu segitiga. Segitiga itu menandakan pemerintah, swasta, sama masyarakat. Terserah yang mana yang mau di atas, yang mana yang mau di bawah. Memang dianjurkan dari awal bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat itu punya porsinya masing-masing. Bahkan porsinya masyarakat itu harusnya jauh lebih besar. Karena apa? Dia yang bersinggungan langsung sama bencananya. Dia yang akan merasakan langsung bagaimana dampak bencananya. Oke, lanjut ke fase yang ketiga. Fase ini berfokus kepada pemulihan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial masyarakat. Atau secara garis besar, dalam fase ini build back better
itu menjadi satu keharusan. Membangun kembali untuk jadi lebih baik. Membangun kembali untuk jadi lebih baik. Nah, teman-teman, fungsinya pemerintah di mana? Satu, memimpin penilaian kerusakan dan kerugian. Terkadang ini dia kelemahannya pemerintah itu adalah biasanya datanya nggak valid. Karena apa? Jarang ada yang mau turun langsung ke lapangan. Dalam artian bukan jarang turun ke lapangan, tidak mau sampai ke masyarakat, enggak. Terkadang kita atau pemerintah, kita aja masyarakat itu terlalu underestimate kadang ngelihat mereka, lebih cepat ngelihat swasta daripada ngelihat pemerintahnya. Padahal nggak bisa, teman-teman. Kalau penilaian dari swasta bahkan masyarakat itu tanpa approval dari pemerintah, maka luar biasa, nggak akan bisa. Mau bantuan segede apapun, kalau pemerintah nggak approval, nggak akan bisa. Terus yang selanjutnya, membangun kembali infrastruktur publik, jalan, jembatan, sekolah, dan puskesmas. Yang terakhir adalah menyediakan relokasi pemukiman yang lebih aman bagi warga di zona merah. Nah, saya akan menyoroti satu hal yang di bawah. Teman-teman, pemerintah selalu ingin memberikan yang terbaik buat masyarakatnya atau buat rakyatnya. Kan tetapi yang jadi pertanyaan adalah, punya sumber daya nggak sih sebenarnya? Kira-kira pemerintah punya sumber daya nggak? Kalau bicaranya tentang relokasi pemukiman yang lebih aman bagi warga di zona merah, kira-kira pemerintah punya punya sumber daya nggak? Punya resource nggak? Merelokasi, contoh. Kalau misalkan teman-teman tinggal di zona merah gunung berapi, di sekitar lingkarannya, di sekitar daerahnya, kira-kira pemerintah itu punya waktu nggak, punya resource nggak untuk memindahkan teman-teman? Punya apa enggak? Punya apa enggak? Punya. Oke, sebenarnya punya. Teman-teman, yang paling gampang kalau bicara tentang relokasi adalah seluruh sumber daya yang ada di dunia, di Indonesia, tanah, air, udara, dikuasai oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah punya kekuatan itu loh, teman-teman. Seharusnya pemerintah punya kekuatan itu. Tapi sayangnya terkadang kita itu bermasalah sama izin, sama, maaf banget, lahan yang sudah dikuasai oleh asing. Harusnya itu peruntukannya begitu. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan pemerintah adalah terkadang untuk penyediaan begini, kita kalah sama orang yang ingin berinvestasi. Sehingga kita lupa bahwa menyediakan lokasi untuk pemukiman penduduk yang punya potensi besar terhadap bencana, itu juga jadi sesuatu yang penting. Yang selanjutnya, di pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini semua apa yang dimiliki pemerintah itu tidak akan ada apa-apanya ketika mereka tidak bisa bergerak juga. Contohnya UMKM aja. Kalau UMKM-nya mati, nggak akan bisa, teman-teman. Terus perusahaannya mati, itu juga nggak bisa. Jadi kemitraan ini melalui CSR itu jadi penting banget. Makanya di dalam fase bencana, fase penanggulangan bencana dari awal sampai akhir, itu swasta menjadi sesuatu yang resource-nya sangat-sangat diperlukan. Pertanyaan saya, kenapa ini jadi penting? Kenapa ini jadi penting? Padahal ini punya kewajiban untuk melindungi masyarakatnya. Kira-kira kenapa? Kenapa uangnya swasta itu menjadi sesuatu yang diharapkan, bisa nih bantu kita? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Karena pemerintah uangnya kenapa? Satu, nggak apa-apa, nggak salah. Lagi, kira-kira apa? Dua, apa lagi? Dua, apa lagi? Cukup, dua.
Oke, kalau dari 2, 1 lambat. Birokrasi kita berbelit teman-teman. Kita harus menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5 sehingga baru sampai ke masyarakatnya. Oke, yang kedua, dana kita kurang nggak? Kurang, karena apa? Keuangan negara ini, teman-teman, kalau bicara administrasi publik, bicara tentang politik sedikit-sedikit lah ya. Teman-teman tahu nggak kalau APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, dan atau APBN, itu habis untuk gajinya PNS aja. Salah nggak? Enggak. Tapi gajinya PNS pun tidak lebih dari 30% anggaran yang dipunya. Nggak boleh. Karena kalau udah lebih bahaya. Itu tuh yang repot kadang. Oke. Jadi kemitraan ini sangat-sangat penting teman-teman. Karena alokasi keuangan yang dimiliki pemerintah itu tidak mencukupi. Uangnya terbatas banget. Jadi harapannya swasta. Kayak contoh di Banjarmasin aja. Banjarmasin itu beruntung banget ya. Sultannya banyak ya? Itu salah satu tuh kuncinya tuh. Jadi kalau mau bikin BPK itu bukan hanya penyelamat bagi saya dan teman-teman, itu juga ajang gengsian. Teman-teman tahu nggak kalau harganya, mesinnya mereka itu seharga mobilnya mereka. Mesin pemadamnya mereka itu bahkan lebih kaya daripada yang dipunya sama pemerintah. Nah itu tuh salah satu. Yang kedua, pemerintah belum turun tangan waktu banjir kemarin. Swastanya di kota Banjarmasin saja, sama di mana? Di Kalimantan Selatan itu luar biasa bang. Tidak perlu, sebenarnya sih tidak perlu. Pemko mana? Palangkaraya. Itu datang ke sini bertrak-trak. Kalau orang Banjarmasin bergerak aja, itu selesai. Atau orang Kalimantan Selatan bergerak aja selesai. Karena apa? Swastanya luar biasa. Mau bikin rekonstruksi yang seperti apa? Mau bikin rumah yang seperti apa? Mereka bisa nggak? Bisa. Jangan kan cuma rumah, berangkatkan orang umrah setiap tahun aja kan gampang. Pengusaha. Nah itu dia. Keuntungan itu yang harusnya diminta sama pemerintah. Teman-teman, ada istilah warga bantu warga. Itu paling gampang. Ada istilah warga bantu warga. Ini sangat penting loh ketika ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Capek-capek teman-teman datangin orang psikolog dari luar, ketika dia hanya bicara tentang apa standarnya saja, dia nggak ngerti. Kenapa masyarakat itu jadi penting di proses rehabilitasi dan rekonstruksi? Karena mereka yang lebih tahu kebutuhannya apa. Sama kayak tadi di fase tanggap darurat, mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh korban. Oke. Teman-teman, akhirnya ini kesimpulannya. Semua sinergi yang ini harus menjadi sinergi yang pentahelik, atau penanggulangan bencana yang efektif terjadi saat ketiga pilar ini semua bergerak. Mati satu aja nggak akan mungkin. Apa yang akan saya sampaikan, saya tutup. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan. Jangan bikin bencana di tengah jalan. Ya, oke. Jangan naik motor kayak setan. Ya, ngebut-ngebutan. Okay. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf banyak kekurangan. Salam buat keluarga di rumah. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat selalu buat kawan-kawan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga bisa menjadi pertimbangan yang mendukung dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.